Wa qala ta'ala fi ayatihi al-ukhra Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Imam Busiri fi kitabihil burdah huwa habibul adi turja syafa'atu likul habibin ahwalil muqtahami Nabi Muhammad pembawa rahmat untuk seluruh umat agar bisa selamat di dunia sampai akhirat. Safatu likul habibin ahwalil muqtahami Nabi Muhammad manusia tak seperti manusia. Nabi Muhammad permata, ibu bapa batu bata. Wal habibul adi turja sawa'atu likul hauli minal ahwalil muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat para panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh masyarakat sekitar Musholah An-Nur yang alhamdulillah dipimpin oleh para kesepuhan dan guru-guru kita, wabil khusus Bapak Sarno yang alhamdulillah telah memberikan sambutan, Bapak Jaronata alhamdulillah, juga Bapak Mardi, Bapak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Widi, Bapak Ustadz Rahmat, Bapak RT Toha alhamdulillah, walaupun sudah nggak jadi RT yang melekat di hati saya RT Toha. Juga alhamdulillah Bapak Ustadz Munir, Bapak Ustadz Subono selaku DKM Masjid Bidat, Bapak Ustadz Eko Gusmadi alhamdulillah dari KRW-an 06 perwakilan Pak Bu, saya ajak ke sini. Juga alhamdulillah kori kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, para bapak, pemuda, para ibu, yang mudah-mudahan kumpul kita di sini membuktikan bahwa kita cinta Nabi. Bener nggak Bu? Ibu cinta Nabi benar? Cinta Nabi? Alhamdulillah. Bapak-bapak juga cinta Nabi kan? Ya iyalah Pak Ustadz, kalau nggak cinta Nabi kami nggak bakalan ada di sini. Makanya mudah-mudahan bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga kita diakui sebagai umat Rasul
yang dicintai dan mencintai Rasul. Kalau sudah kita mencintai dan dicintai Rasul, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu, seseorang di akhirat nanti akan digiring bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta Nabi, niscaya di akhirat nanti kita akan digiring bersama Nabi. Kira-kira kalau digiring bersama Nabi ke surga apa ke neraka? Ke surga, yakin, nggak bakalan Nabi ke neraka. Itu ada sahabat yang mengadukan hal itu kepada Imam Ali, mau curhat, ya, minta jalan keluar. Kenapa kok istri saya di rumah ini cerewet, marah-marah melulu? Begitu datang ke rumahnya Imam Ali, belum juga ketok pintu, itu sahabat dengar Siti Fatimah sedang ngomelin Imam Ali. Ternyata Imam Ali juga lagi diomelin. Diam aja gini nih. Nah itu baru tuh tipe laki-laki yang luar biasa. Kalau diomelin ibu-ibu, kalau diomelin istri nggak pernah mengeluarkan kata-kata. Diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena merasa belum bisa membahagiakan istri sepenuhnya. Alhamdulillah. Tuh, makanya bapak-bapak kalau istri ngomel-ngomel, udah jangan ditembak, diam aja, udah biarin. Dengerin aja pokoknya. Biar kayak petasan juga, biarin, dengerin aja. Anggap aja petasan. Nanti juga capek sendiri, udah ini ngomongnya, udah. Oh, kenapa? Karena kalau suaminya ikut ngomong juga, waduh, bahaya. Kalau udah suami ngomong sekata, 2 kata, 3 kali, yang ngomong bukan mulutnya tapi tangannya. Nah, itu bilang tuh, maka lebih baik diem tuh istri ngomel. Kenapa? Wajar istri ngomel, kata Imam Ali. Maka begitu tadi tuh ya, sahabat nungguin Imam Ali. Begitu beres Imam Ali diomelin, Imam Ali diam aja, nggak keluar kata sepatah kata pun. Begitu keluar, ada kamu. Malu Imam Ali. Ada apa? Enggak, tadinya saya mau ngadu apa? Istri saya di rumah ngomel-ngomel melulu. Taunya imam juga diomelin. Jangan ngomong. Sini. Kata Imam Ali, tadi kenapa saya diem aja nggak ngelawan ke istri saya? Istri saya ngomel-ngomel, saya nggak balas ngomong, saya dengerin. Karena saya merasa wajar kalau istri ngomel-ngomel. Yang masak istri, yang nyuci istri, nyuci baju, yang ngepel, ngurusin anak, istri nyiapin pakaian anak sekolah, istri bayar tagihan. Betul nggak, Bu? Maka kata Imam Ali wajar. Kenapa? Karena istri saya itu wajar ngomel-ngomel karena dia itu capek setelah seharian melakukan aktivitas rumah tangga yang notabene aktivitas rumah tangga itu rata-rata dikerjakan sama dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, suaminya enak, suami mah langsung berangkat ke masjid. Ibu-ibu mah ya sholat di rumah, habis sholatnya kaburu wiridan, langsung kan ibu-ibu mah masak sarapan. Betul enggak? Betul enggak? Masak sarapan, kalau enggak masak beli uduk, beli bubur segala macam, nyiapin sarapan buat suami dan anak-anak. Begitu suami pulang dari masjid ke rumah, tinggal makan, kopi tinggal minum, makan tinggal makan. Betul enggak, Bu? Terus habis makan yang beresin siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu kan tuh. Enak nggak jadi suami, Pak? Enak. Diam aja, Bu. Tenang. Enak kan ya? Udah beres makan kenyang, ibu-ibu yang beresin. Suaminya kemana? Coba ngerokok sama ngopi. Kadang-kadang sambil main HP, betul nggak? Suami istri beresin, lagi beresin mau cuci piring, anaknya nangis. Kira-kira anaknya nangis itu yang nyapih bapaknya, ibunya? Ibunya, padahal ibunya tadi mau cuci. Betul nggak? Nah disitulah Pak hebatnya istri tuh. Salah satu keistimewaan seorang perempuan tuh di situ. Walaupun mulutnya sambil ngomel-ngomel, tapi tangannya sambil kerja, sambil masak, ngomong aja.
Makanya jadi suami itu harus tahu diri, cari kerja yang banyak duitnya, ambil masak tuh. Tangannya sambil ngegoreng-goreng, mulutnya ngomong, kakinya sambil ngepel juga. Tangan sebelah ngegendong anak tuh, hebat nggak? Makanya wajar ngomel-ngomel. Padahal kalau mau ngomong itu cuci baju, cuci piring, masak, ya, menyediakan makanan itu sebenarnya bukan pekerjaan ibu-ibu, pekerjaan bapak-bapak. Dengerin, dengerin. Hidup ibu-ibu. Belum ini belum. Ya Bu ya. Masak tugas suami, nyuci tugas suami, ngepel, nyapu tugas suami. Kewajiban ibu-ibu itu cuma dua. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada suami. Kalau kata suami nyuci, ya nyuci. Kata suami masak, ya mas. Kata ibu-ibu swag. Terus Bu. Nah, maka para hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi mengajarkan kita tentang cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi menuntut kita agar kita bisa mencontoh Nabi dalam segala hal. Yang mana kalau disimpulkan yang harus kita contoh dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya cuma dua, Pak. Gak usah banyak-banyak, cuma dua. Apa yang harus kita contoh? Yang pertama yang harus kita contoh dari Nabi, dari Rasul adalah akhlak Rasul kepada Allah. Alhamdulillah. Akhlak Rasul kepada Allah yaitu sandaran vertikal Rasulullah kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak Rasul kepada sesama manusia yaitu hubungan horizontal. Cuma itu doang udah beres. Karena ketika kita berbicara Rasul KRT Toha berarti kan berbicara agama, benar. Ketika kita berbicara agama Pak Ustaz Samsudin berarti kita berbicara tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan itu secara ringkas cuma dua, hanya membahas tentang akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Makanya orang yang hebat itu bukan hanya orang yang pandai menjaga hubungannya dengan Allah, tapi juga orang yang pandai menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Orang yang baik itu bukan orang yang rajin sholat saja, rajin puasa saja, bolak-balik berangkat ke Mekah, haji dan umroh saja, tetapi juga seorang suami. Seorang suami yang bisa membahagiakan istri, seorang istri yang bisa taat kepada suami. Betul nggak, Bu? Jadi kalau misalkan ada seorang ibu sholatnya rajin, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, sholawatannya, ngajinya, tapi sama suami ngelawan, sama suami tidak taat, kira-kira ibu-ibu itu ke surga apa enggak? Enggak bakal. Karena apa? Ridha Allah, Allah kaitkan dengan ridha suami. Ridha Allah, ridha zawaj. Ridha Allah terhadap seorang istri itu tergantung ridha suaminya. Kalau suaminya ridha, Allah ridha. Kalau suaminya tidak ridha, Allah pun tidak ridha. Berarti selain kita harus taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada suami. Selain kita menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah lewat ibadah, kita juga menjaga hubungan horizontal kita kepada suami lewat ketaatan. Alhamdulillah. Melambangkan istri yang solehah, perempuan muslimah yang sejati pakai jilbab, sebagai tanda bahwa manusia, bahwa perempuan itu, wanita itu adalah manusia yang berharga. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu itu, Bu, bagaikan emas. Alhamdulillah. Emas mahal apa murah? Terus sekarang berapa duit 1 gram? Tahu nggak pernah beli? Pokoknya intinya emas mahal, betul nggak? Karena mahalnya emas,
di tukang jualan emas itu emas nggak pernah digeletakin, pasti disimpan di etalase. Suka beli emas nggak? Suka ngelihat kan? Emas itu digeletakin apa di etalase? Di etalase. Kenapa? Karena mahal, takut ada yang nyuri, makanya disimpan rapi-rapi karena mahal. Berarti ibu-ibu yang suka pakai kerudung, ibu-ibu emas. Gadis yang suka pakai kerudung, gadis emas mahal. Coba, tapi kalau ibu-ibu ke pasar beli oncom, itu oncom di etalaseun enggak? Pakai etalase enggak? Pernah mungkin ibu-ibu beli oncom di etalase? Enggak. Digeletakin kan oncomnya, bener enggak? Kenapa? Karena murah. Mau ada yang nyuri juga nggak apa-apa. Mau dipatok ayam juga sebodoh amat, murah ini. 500 perak ya Bu ya. Makanya digeletakin, nggak disimpan, nggak dirapi-rapi karena murah. Berarti kalau ibu-ibu nggak pakai kerudung, ibu-ibu on. Anak gadis nggak pakai kerudung, adis-adis on. Naudzubillah min. Alhamdulillah para oncom sekalian. Nggak ada ya, para emas, ibu-ibu emas semua, alhamdulillah taat. Saya dengar juga sering ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Munir. Oh, itu saya mah pokoknya nggak pernah ngomel-ngomel Pak Ustadz. Enggak sekali. Soleha taat. Begitu juga sama seorang suami Bu, sama seorang suami juga. Bukan seorang suami itu bukannya sekedar hanya pandai beribadah kepada Allah, tetapi juga harus bisa menjaga hubungan horizontal. Di antaranya harus bersikap baik kepada seorang istri, sehingga kalau misalkan ada bapak-bapak sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya, sedekahnya rajin, haji umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, shalawatannya rajin, ngajinya rajin, tetapi tidak pandai bersikap lemah lembut kepada seorang istri. Kira-kira suami seperti itu masuk surga apa kagak? Nggak bakalan. Kenapa? Karena dia punya dosa hakul adami. Karena sebagai seorang suami berkewajiban harus bersikap lemah lembut kepada seorang istri, harus bisa membahagiakan seorang istri. Jangan bersikap kasar kepada seorang istri, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad. Tuh Pak dengerin kata suami mah ke istri, contoh Nabi. Kalau Nabi itu ke istri itu masya Allah luar biasa akhlaknya. Manggil istrinya ya Humairo, manggil istrinya ya Humairo. Tahu nggak artinya Pak? Apa? Ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Aduh, kira-kira ibu-ibu kalau sama suaminya digituin gimana Bu? Seneng nggak? Oh terbang kayaknya tuh. Ya, kalau ibu-ibu biasanya dipanggil suaminya apa? Ya yang beb. Oh sopan santun dalam bahasa ibu ke suami juga sama sopan, suami ke istri juga. Tapi biasanya ibu-ibu kan dicontohin sebagaimana suaminya ya Bu ya. Oh kalau suaminya sopan ke istri, lemah lembut, istri juga sama kan, alhamdulillah. Suaminya manggil istrinya bunda, suaminya manggil istrinya bunda, istrinya manggil suaminya panda. Kan gitu ya Bu ya. Ya kan istri mah bagaimana suami, bener gak? Ibu bukan RT tapi punya suami RT, disebutnya ibunya RT bukan. Kenapa disebut BRT? Kebawa sama suami, ibu bukan RW, ya, tapi suaminya RW, ibu juga disebut Bu RW. Ibu bukan lurah, padahal berhubung suaminya lurah disebut ibu. Bener nggak? Ibu bukan presiden, misalkan ibu bukan presiden tapi punya suami presiden. Tuh presidennya kan gak budak Bu tuh. Ada yang mau daftar nggak? Ibu bukan presiden tapi suaminya presiden, pasti ibu-ibu juga disebut ibu presiden. Ibu bukan tukang urut tapi punya suami tukang urut, ibu-ibu pasti dipanggil Bu Urut.
Oh, yang sopan lemah lembut manggil istri mah, apalagi kalau di perumahan ya, oh Pak, ayah PRT toha manggilnya mama, papa, oh indah. Salah satu kebahagiaan rumah tangga itu kan diantaranya kan itu romantisme dalam rumah tangga, bener nggak? Iya, jangan hanya di film-film aja Romeo dan Juliet. Ya suami kita Romeo-nya, kita Juliet-nya, betul. Romantis melambangkan keindahan. Rasul juga kan romantis manggilnya ya Humairo, tuh yang kemerah-merahan pipinya. Tuh, minimal suami manggil istri mama, istrinya manggil suaminya papa. Cocok kalau di perumahan mah. Kenapa? Orang perumahan mah biasa naik mobil turun mobil, angkot. Beda sama orang kampung. Orang kampung kadang-kadang oh ya Allah, gaya tinggal di kampung, rumahnya dekat sawah. Iya sih emang rumahnya pila bu, nyempil di Nubala. Manggil suaminya papa, suaminya manggil istrinya mama. Benar. Pagi-pagi bikin SW, tahu nggak SW bu? Status WA ya, pagi-pagi OTW konser pagi. Dikirain si Padli mau konser ya, ibu-ibu mau nonton, tahunya mau ngegebot ke sawah. Begitu jam 11 suaminya telepon, halo mah, mama di mana? Mama kan lagi ngegebot, masa mama ngegebot? Kata istrinya, emang papa di mana? Papa ini kan lagi nanam singkong. Papa nanam singkong. Ya kata suaminya, hati-hati di jalan ya mah, cepat pulang. Anak kita sebentar lagi mau makan. Ama apa makannya? Biasa, sambalnya tauco. Tahu nggak tauco? Lalapannya genjer, tahu nggak genjer bu? Hah? Mereka kembali. Genjer itu mereka kembali. Kalau berak itu anaknya kalau berak, wow masya Allah, taeknya itu muter-muter, muntel-muntel. Kenapa? Karena makannya genjer. Genjer itu disebut mereka kembali. Walaupun dikunyah sama orang yang giginya tajam, nggak bakalan hancur ya bu ya. Boleh dicoba deh besok deh. Nah kalau buang air besar jangan ke WC, keruyuk kali-kali. Ada nih mereka kembali. Yang pertama hubungan vertikal, kedua horizontal. Jaga suami ke istri, istri ke suami, sopan santun, lemah lembut, orang tua ke anak, anak orang tua, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, tetangga dengan tetangga. Sehingga walaupun orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin baca Quran, one day one do, baca Quran one day one do, tapi sama suami nggak ada haji. Mau berangkat haji, Pak, ada apa ma? Pak, ada apa ma? Pak, mama kan mau ngaji. Ini ada berjamaah baca Quran one day one do, Pak. Nanti kalau papa mau ngopi itu nyeduh sendiri ya, termosnya ada itu kopinya. Kalau mau makan ngambil sendiri ya pak. Itu nanti kemudian tolong jemuran diambil ya pak ya. Ngaji sih ngaji, tapi suami dijadiin budak. Naudzubillah. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu regensi mah enggak ya punya. Enggak ya bu ya. Enggak. Alhamdulillah. Enggak kelewatan. Enggak kelewatan gitu. Kata suaminya tuh. Oh enggak, ibu sini mau rajin baca Quran. Betul enggak? Begitupun dengan suami sama. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Pokoknya majlis mana yang nggak didatangin, rajin ngaji. Tapi sama istri nggak pernah memikirkan bagaimana kebahagiaan seorang istri. Maka suami seperti itu duribat alaihimudillatu ainama suqifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas, akan ditimpakan penderitaan, akan ditimpakan kehinaan bagi mereka manusia-manusia, terkecuali manusia yang bisa menjaga hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Alhamdulillah. Jadi yang kita contoh itu cuma dua dari Rasul. Itu horizontal ke sepintas. Ya, vertikal yang harus kita contoh dari Rasul, Bu, nih. Yang harus kita contoh dari Rasul. Bu, satu-satunya manusia yang sudah dijamin masuk surga siapa? Muhammad. Siapa, Pak? Muhammad. Rasulullah. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma yata'akhkhar.
Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Muhammad, dosa-dosa yang telah lewat, bahkan nanti ke depan pun engkau akan dijaga, dipelihara daripada melakukan dosa. Engkau tidak akan melakukan perbuatan dosa. Andaikan pun engkau melakukan perbuatan dosa, andaikan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang sudah dijamin masuk surga tiada lain dan tiada bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya ibu-ibu yang di sini nih, sudah ada yang ngejamin surga enggak? Ada enggak, Bu? Bapak-bapak kali ada. Baik, Pak Jaro. Sugan Pak Jaro mah dijamin kulu kumulurah. Cek dulu enggak Pak Jaro mah bakal ke surga, pokoknya mah dikasurgakeun ku kula. Enggak ada. Satu-satunya manusia yang dijamin masuk surga cuma Rasul ya, Pak ya. Alhamdulillah. Tetapi di balik Rasul sudah dijamin masuk surga, ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya Masya Allah paling luar biasa. Tidak ada manusia yang ibadahnya paling luar biasa selain Nabi besar Muhammad. Kira-kira kalau Pak RT Toha sudah dijamin masuk surga, mau sholat kagak? Oh, kalau saya misalkan saya nih udah dijamin, udah pokoknya udahlah, Ahmad Hidayatullah, pasti kamu bakal masuk surga, sudah dijamin. Wah, ngapain gua sholat? Betul nggak, Bu? Kalau kita ngapain gua sholat, ngapain gua, udah dijamin surga ini pokoknya tuh. Naudzubillah ini. Makanya maaf nih. Makanya sekarang ada oknum. Ini oknum, artinya oknum itu hanya sebagian, betul nggak, Bu? Bukan memvonis, oknum yang mengaku turunan Rasul. Mereka merasa sudah dijamin surga seperti Rasul, merasa sudah maksum seperti Rasul. Makanya kadang-kadang ada di antara oknum-oknum ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, berkelakuan semau dewek, semau dia. Kenapa? Apapun dosa dan kesalahannya, katanya dia bakal masuk. Nah inilah nih, kalau jaminan salah sasaran misalkan gitu kan. Kalau kayak kita, maka Allah mah nggak salah sasaran menjamin masuk surga itu ke Rasul. Karena apa? Allah tahu walaupun Rasul dijamin masuk surga, Rasul mah nggak bakalan berleha-leha, bener nggak? Kalau Pak Munir, wah kata Pak Munir, enak aja gua. Ada orang di jalan tabok. Sini lo, cepet. Woi, ngapain lo mau keluar? Waduh amat, bakal ke surga ini. Betul enggak? Ada cewek cakep, sini. Di bawah mojok ke sumur. Betul enggak? Bodoh amat, gua mau ngapain juga, gua bakal ke surga ini. Betul enggak? Parah enggak, Bu? Itu kalau dijaminnya, yang dijamin ke surganya selain Rasul begitu tuh. Betul. Tapi kalau Rasul semakin dijamin masuk surga, semakin taat kepada Allah. Taatnya yang paling luar biasa. Sehari semalam istighfarnya 70 kali. Wa riwayatin 100 kali. Nih ibu-ibu, bapak-bapak yang gak ada menjamin surga, sehari semalam istighfar berapa kali? Karena bapak-bapak osok suka. Alhamdulillah Pak Ustaz habis sholat 3 kali. Ya, itu pun astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Sambil pulang. Sambil balik. Betul enggak, Bu? Rasul sehari semalam istighfar minimal 70 kali, wa riwayatin 100 kali. Kita yang nggak ada yang menjamin surga, yang nggak ada mendapatkan ampun dari Allah, seyogyanya kita minimal 1000 kali. Kuat nggak Pak RT? Kuat nggak, Bu? 1000 kali kuat? 1000 kali mah bentar, Bu, paling 10 menit. Sebelah sini. Bentar pokoknya mah. Dibanding kita megang HP mah ya, megang HP nih. Megang HP, oh Masya Allah, walaupun mata udah ngantuk mata. Sopi, Lazada. Betul nggak, Bu?
Maaf nih. Kadang-kadang kita mah ya, kalau masalah urusan yang nggak berguna, HP udah ngantuk juga dimelek-melekin, betul nggak? Tapi kalau urusan ibadah kepada Allah udah melek juga di ngantuk-ngantukin. Subuh padahal denger adzan. As-salatu khairum minan naum. Adzan tuh. Padahal kita tadinya bangun, begitu mendengar adzan, ditidurin. Ada yang kayak gitu kagak? Enggak kali ya? Makanya saya usul kalau boleh Pak, kalau adzan subuh itu yang panjang. Yang panjang. Pak Mardinya sok adzan nih Pak Mardi. Oh, suka. Tuh, lamun ada kalau adzan subuh yang panjang Pak. Ya biar apa namanya sirine suara adzan itu kedengarnya lama sehingga orang yang tadinya tidur kebangun, nggak apa-apa kenceng juga. Yang panjang yang kenceng. Lagunya yang kenceng subuh-subuh mah. Ini mah kadang-kadang pas maghrib pak kenceng adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dulu kalau gini-gini juga juara 2 sama Muhammad dulu lomba adzan. Juara 2 sama Muhammad berdua doang. Ya itu saya dulu alhamdulillah semenjak kelas 3 SD adzan terus tiap waktu tadinya di sekolah sama guru disuruh adzan. Siapa yang mau adzan? Ngacung aja saya Bu. Kenapa saya ngacung? Karena setiap bapak saya pulang, bapak saya itu sini Ceng, coba adzan Ceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bapak saya ngajarin saya adzan itu. Almarhum. Kalau datang ke rumah, coba adzan Ceng, langsung aja adzan saya. Maka begitu di sekolah kata guru, siapa yang bisa adzan? Saya pun, langsung adzan tuh. Pulang sekolah langsung adzan di musola. Sampai saya sebelum mondok tuh, adzan terus tiap waktu. Bahkan walaupun udah mondok kalau pulang pasti adzan tuh di musola. Kalau nggak kedua nama yang lain. Itu ada kakek-kakek suka ngeduluin saya tuh subuh-subuh. Ya, ayo ya kayan. La ilaha illa anta. Kata saya, udah sih kek, kalau udah batuk mas saya aja. Terus aja dia. Pengen terus aja. Kayak gitu tuh kalau subuh. Ini mau maghrib kayak gitu kalau subuh. Subuh air malam mas. Hayya 'alas shalah. Tidur gua lah. Kadang-kadang lagu juga mempengaruhi ya Bu ya. Tuh kalau bisa mah tuh yang adzan maghrib tadi lagunya. Nah kalau yang subuh tadi kalau maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib nggak apa-apa. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya bangun orang. Ini mah subuh adzan lolos. Kenceng adzan mana? Bener yang kenceng. Bener nggak Bu? Cocok nggak? Biar bangun. Yang kenceng yang panjang. As-salatu khairun minan naum yang panjang. Ini gara-gara kiai sih. Ada kiai yang ngomong katanya kalau as-salatu khairun minan naum, naumnya pendekin katanya kayak di Mekah. Bener nggak ada yang kayak ngomong kayak gitu? Kata dia menunjukkan bahwa tidurnya sedikit, sholatnya lama. Maksudnya kan gitu. Ya, iya kalau diterjemahkan seperti itu. Tapi kalau bagi saya, sholat sebentar lebih baik daripada tidur yang panjang. Betul nggak? Betul nggak? Sholat sebentar nih. Subuh berapa menit? Ibu subuh berapa menit? Kalau sholat subuh jujur nih, kita aja jangan bilang siapa-siapa. Nih kalau subuh nih Pak RT kalau subuh nih sholat subuh berapa menit ayo? Tuh 2 menit. Oh coba. Paling sholat 5 menit ya kan ya. Sholat subuh 5 menit lebih baik daripada tidur 5 jam. Betul? Sholat subuh 5 menit lebih baik daripada tidur semalaman. Makanya as-sholahnya pendekin 2 harakat karena itu madtobe'i. Naumnya panjangin 6 harokat. Dalam adzan boleh ada rukhsah sampai 16 harokat karena itu mad
Ari disukun. Apa namanya? Madlen. Itu madlen itu. Bukan ari disukun. Naum kan madlen. Madlen itu kalau dalam normal, secara normatif bisa sampai 6 harokat kalau tartil. Sedang 4 harkat. Kalau cepat 2 harkat. Tapi kalau dalam adan ada rusuh boleh 16 harkat bahkan lebih. As-salatu khairum minan itu. Udang gitu, lagi pasti udang gak RT ya? Betul nggak? As-salatu khairum minan naum. Akur tuh yang patokan tajwid, akur tuh. Ya ibu-ibu tukang ngaji tajwid ya ibu ya. Ya punya. Oh pokoknya ibu-ibu percaya saya Pak RT nih, one day one jod, ibu-ibu mah ada sakura. Oh ahli Quran. Selain ahli Quran juga ahli sofi, ahli lajada. Ya bu ya. Oh ini mah bukan ngomongin siapa-siapa, yang di rumah aja begitu tiap hari saya betul-betul paket, siapa yang mesen? Aduh makanya kalau ngundang Ustadz Ahmad Hebatullah, amplopnya gedein bu. Oh isinya amplop mah gak apa-apa, kecil juga dia. Soalnya itu pernah tahu sendiri kan, saya juga sama di rumah punya kayak ibu-ibu, di rumah, istri. Selain ahli Quran, juga ahli sofi walajada. Kalau transportnya ibu-ibu sedikit, aduh gimana bayar lajada. Oh bercanda itu mah. Panitia bercanda ya. Bercanda, jangan dianggap itu mah. Jangan dianggap bercanda ini. Terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh bu, itu kalau naum akur enggak dengan patokan tajwid? Akur enggak? Enggak, kan itu madlen, benar enggak bu? Madlen itu kalau dibaca cepat 2 harkat, kalau sedang 4 harkat, kalau tartil 6 harkat, dalam adan rusuh boleh lebih daripada itu. Ini as-salatu khairum minan naum, urutan sama. Di Arab pun selain Arab, pakai tajwid naum, kan kita juga punya ilmu qiraat hafaz. Ya kan artinya begini Pak Ustadz, artinya itu sholatnya lama, ada tidurnya dikit. Nah kalau saya bukan begitu, sholat sebentar lebih baik daripada tidur yang lama, bener nggak? Kenapa? Karena kan sholat itu sebentar, bener nggak? Sholat subuh apalagi paling sebentar itu subuh. Allah ginyahuan, karunyawan subuh mudang sare, lamun kudu 10 rakaat mahaliwu, punya. Karunya dengan 2 doang, sebab naon ibu-ibu can masak sarapan, nyadiakeun susu jeung anaknya punya. Bener tak? Tuh, kalau dohor 4, siang kenapa? Udah makan kan udah kuat, seger bener enggak? Subuh makan belum, nyarap belum suruh sholat. Bener? Makanya cuma 2, Allah tuh pengertian. Ya asar juga 4. Kenapa? Ya sama. Ya habis sholat asar juga kita makan lagi. Bener enggak, Bu? Maghrib 3. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena masih kenyang dan habis makan. Takut ngap. Meningkat lagi Isya, udah ada ringan kan? Keempat. Bagian subuh 2. Tapi yang 2, yang 3, yang 4 tetap sholat itu saban. Apalagi kalau bapak-bapak mau sholat nangges tapis, jangan cek PRT toh mati leletik. Ya PRT-nya. PRT, sholatnya cepet banget. Wah Pak Ustadz udah tapis buah mah. Cepat pokoknya malah sehusu-husunya cepat, sholatnya paling 5 menit 10. Tapi kalau tidur kira-kira kalau tidur semalam berapa jam? Berapa jam? 6 sampai 8 jam, belum lagi tidur siang. Berarti lamaan sholat, lamaan tidur. Kalau dihitung-hitung tuh dohor, asar, maghrib, isya, subuh, dihitung semua, dijumlahin waktu sholatnya sama tidur. Banyakkan sholat sama tidur. Banyakkan tidur. Makanya as-sholatu 2 harokat khairum minan naum. Bangun ya gitu kan mah. Itu baholil ada yang kencengnya. Nah baholil itu tukang ada mah tah.
Nah, kula nurutan saya ngomong gitu. Sesuai dengan patokan dalilnya kan gitu. Kan dalam masalah bacaan itu ta'aluknya dengan ilmu taj. Betul nggak, Bu? Yang mengatur bacaan Quran ilmu apa? Tajwid. Maka kita yang harus kita pakai patokan ilmu tajwid. Tuh, jadi mulai sekarang udah normalin lagi kayak dulu, naumnya panjangin, jangan dipendekin. Kalau ada yang nanya siapa yang nyuruh? Saya. Ya, kalau pengen tahu dalilnya suruh ke rumah, ntar saya beriin rokok dalil. Tuh, terus ini, Bu. Saya mah biasanya nggak lebih dari sejam loh, Bu. Kalau lebih sejam urusannya lembur ini. Nambah ntar. Ya, parkirnya. Ada. Tuh. Ketikanya udah diampunin istighfarnya 70-100 kali. Ya, itu Rasul. Bahkan sholatnya luar biasa. Siti Aisyah meriwayatkan di suatu malam, kata Siti Aisyah, saya terbangun Rasul sedang sholat. Siti Aisyah tidur lagi. Pertengahan malam Siti Aisyah bangun, Rasul masih sholat. Siti Aisyah tidur lagi, bangun lagi. Sepertiga malam Siti Aisyah, Rasul masih sholat. Suami ibu ada nggak yang kayak gitu? Ibu-ibu tidur, begitu bangun ibu-ibu suaminya lagi main HP. Tidur lagi ibu-ibu. Bangun tengah malam lihat suaminya masih main Facebook. Tidur lagi ibu-ibu. Bangun seperempat malam suaminya lagi main Instagram. Ada gitu. Oh, kebalik katanya ibu-ibu. Pak Munir, ibu-ibu mah nggak main Instagram sama Facebook, ibu-ibu mah TikTok. Kan tadi juga sebut sini TikTok kan gini nih. Ya, nggak apa-apa kalau untuk sekedar hiburan nggak apa-apa. Sampai satu riwayat kaki Rasul bengkak. Kenapa? Kebanyakan berdiri ketika sholat. Kenapa? Karena saking banyaknya berdiri ketika sholat, Bu. Kira-kira suami ibu ada nggak yang kakinya bengkak? Ada, kata ibu-ibu, suaminya kakinya bengkak. Kenapa? Gara-gara main poli ke seleo. Asam urat. Encok ya, tuh, ya Allah luar biasa. Sampai bengkak kakinya, sampai Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, wahai suamiku tercinta, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Iya, emang kenapa? Loh, kalau sholat jangan begitu-begitu amat lah. Dari tadi kok dari sore saya bangun sedang sholat, saya tidur bangun lagi sedang sholat, saya tidur bangun lagi sedang sholat lagi, sampai kaki engkau wahai Rasulullah bengkak-bengkak. Kalau ibadah ya ibadah, engkau kan sudah dijamin surga. Kalau sholat ya sholat, jangan begitu-begitu amat. Kayak kasihan, kata Siti Aisyah. Apa jawab Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku ini dijadikan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu? Apakah saya nggak senang kalau saya sudah dijamin surga dan saya ekspresikan, buktikan rasa syukur saya kepada Allah karena dijamin masuk surga dengan banyak ibadah? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah SAW baik dalam vertikal maupun horizontal. Perbaiki ibadah kita kepada Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti baca Quran, zikir, tahlil, membaca sholawat. Dan kita perbaiki hubungan horizontal kita, perbaiki hubungan kita dengan suami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia, agar kita pantas disebut sebagai umat Rasul yang bisa mencontoh Rasul, yang insya Allah ikut bersama Rasul ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menghadiri lagi, insya Allah besok pada asar ya, di Majelis Taklim Khairun Nisa. Mudah-mudahan lancar barokah. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.